Pergi liburan atau konseran boleh-boleh aja, tapi kalau sumber dananya harus minjem dulu sana-sini, nggak bahaya tuh. Pinjem duit boleh-boleh aja, tapi jika tidak direncanakan dengan matang atau hanya digunakan untuk foya-foya, bisa jadi malah berujung masalah karena tak sanggup bayar. Jumlah orang yang tak sanggup melunasi hutang pun tak sedikit. Bisa kita lihat dari data terakhir, jumlah utang pinjaman online yang belum dibayar meningkat sebesar 25,45% secara tahunan. Sementara itu, dari survei lain menyebutkan bahwa 41,5% masyarakat Indonesia meminjam uang dari keluarga atau teman. Berkaca dari data tersebut, memang terlihat mengerikan. Tapi, apakah semua orang berhutang itu salah? Enggak juga. Pertama, ada alasan yang sebenarnya bisa kamu hindari kalau kamu tidak mau berhutang, yaitu menyesuaikan gaya hidup dengan anggaran. Hal-hal kecil seperti impulsive spending, langganan aplikasi, atau sekedar ngopi-ngopi bisa mengganggu kestabilan finansial hingga memaksamu untuk berhutang. Alasan kedua berhutang bisa jadi karena hal-hal tak terduga seperti HP tiba-tiba rusak, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah. Terakhir, berutang dilakukan karena kas bulanan yang ketat. Seringkali peminjam seperti ini sudah kehabisan gaji sebelum gajian berikutnya. Nah, sumber pinjaman sebenarnya ada banyak, mulai dari perbankan, multifinance, pegadaian, pinjaman daring, dan pinjaman keluarga. Namun, untuk kebutuhan mendesak, pinjaman online dan keluarga lebih banyak dilirik dibanding pinjaman lainnya. Untuk pinjaman online, kini cuma perlu data diri dan nomor kontak. Pinjaman keluarga, literally cuma modal beraninya aja. Tapi di balik kemudahan tersebut, ada banyak risiko yang perlu kamu perhatikan. Kalau mau pinjam ke keluarga kamu, sudah pasti mengganggu rencana keuangan mereka. Terus setelah minjam, muncul gangguan emosional pada diri kamu seperti rasa bersalah atau canggung. Ujung-ujungnya, memuncak ke retaknya hubungan sosial. Supaya risiko tersebut bisa kamu hindari, sebaiknya kamu mempersiapkan hal berikut sebelum meminjam ke keluarga atau teman. Jelaskan jumlahnya dan tujuannya. Tetapkan timeline pembayaran, tulis dan sepakati secara tertulis, dan jangan lupa komunikasikan secara rutin. Selanjutnya, kita lihat risiko pinjaman online. Risiko paling mengerikan pinjol adalah bunga dan biaya keterlambatan yang bisa terus menumpuk. Jika ingin meminjam uang, perhatikan juga hal-hal lainnya supaya tahu nilai pengembalian sesungguhnya. Jangan terlena ya. Lalu karena saking mudahnya, ini bisa jadi pintu untuk memulai kebiasaan berhutang kamu. Tak sedikit yang meminjam lagi di penyedia pinjaman online baru untuk membayar hutang di tempat pinjaman online sebelumnya. Terakhir, data yang kamu berikan rentan untuk disalahgunakan. Supaya terhindar dari masalah tersebut, kamu wajib mempertimbangkan beberapa poin berikut ini sebelum menggunakan pinjaman online. Pertama, pastikan penyedia terdaftar di OJK. Lalu hitung dulu biaya totalnya, termasuk bunga, admin, denda, dan servis fee-nya. Lalu pastikan juga kamu sanggup bayar, dan hindari penumpukan pinjaman. Utang tidak selalu buruk. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika kita mengambilnya tanpa memahami biaya sebenarnya. Baik meminjam dari keluarga maupun lewat pinjol, hal yang paling penting adalah tetap terinformasi, jujur pada diri sendiri, dan jaga kesehatan finansialmu.